Jadi saya ulangi lagi. Jadi ada yang sedikit membedakan ketika kita masuk untuk pengetahuan empiris dan poststrukturalis atau pengetahuan kritis dan poststrukturalis adalah aspek bahasa atau yang diaktualisasikan teks itu menjadi salah satu inti yang akan kita teliti di situ. Di sini ada pembedaan yang di pendekatannya, misalnya metodisnya aduktif kritis, ke bawah. Yang kritis dulu, Mbak. Ada metodologi reflektif atau wacana, di situ ada prinsipnya adalah emansipatif atau revolutif, ada pengetahuan, emansipatif, dan kepentingan. Jadi kalau tadi dalam pendekatan kuantitatif dan kualitatif tadi atau positivistik dan post positif cenderung pada kita netral bersikap, tapi di dalam konteks yang kritis kita ada emansipasi, ada keberpihakan di situ. Lanjut, Mbak. Kemudian pada poststrukturalis ada sedikit berbeda kalau dari segi subjek sama, yaitu teks, lalu ada dimensi kepentingan atau keberpihakan dan sebagainya. Metodenya wacana, pengetahuannya dialogis, sebagainya. Nah, di dalam aspek yang saya ingin tekankan, ketika kita berpikir atau pengetahuan pada dimensi kritis, kita akan sampai pada satu kesimpulan sifatnya tidak tunggal. Orang bisa beda untuk meneliti satu hal yang sama dan akhirnya kesimpulannya berbeda. Sementara pada poststrukturalis, seorang peneliti tidak harus dia menghasilkan satu kesimpulan di situ. Itulah yang membedakan dengan metode-metode sebelumnya. Lanjut. Saya ingin bicara secara khusus tentang teks. Saya ketika meneliti memang fokus pada teks, baik itu salah satu yang saya fokuskan adalah teks tentang teks media. Teks media itu kalau kita sampaikan sebagai sebuah fakta sosial adalah fakta sosial yang sifatnya semu atau yang dimediasi dalam bentuk teks. Kemudian topiknya tergantung pada kita. Teorinya bisa yang sifatnya kepentingan, relasi dominasi, tujuannya adalah transformasi dan revolusi dalam penelitian. Ketika meneliti dalam konteks kritis khususnya, maka kita akan berbicara tentang bagaimana kita mengubah satu dominasi, satu kondisi sosial, dan kita akan melakukan satu pandangan atau satu sumbangan kritis menyangkut situasi yang terjadi itu, atau kita memberikan alternatif. Dari sisi metode, saya tidak pernah mengatakan bahwa untuk meneliti teks itu kita hanya teks dalam pengertian secara tekstual, tapi ketika kita masuk dalam wacana kritis, maka teks ada aspek tekstualnya dan aspek ideologi, serta ada aspek yang disebut kontekstualnya atau bisa jadi dinamakan ekonomi politik teks dan sebagainya. Metodenya bisa analisis wacana kritis atau metode lain, tetapi yang umum adalah metode analisis wacana kritis. Tetapi di sini ada perpaduan. Ketika kita bicara teks, maka kita akan bicara teks secara narasinya secara umum, kemudian ideologinya seperti apa, lalu kemudian kita bicara tentang relasi sosial teks dengan relasi atau konteks sosialnya. Prinsipnya adalah menganalisis teks, konteks, ideologis teks, relasi kuasa untuk menggugah dominasi, ketidakadilan, merubah keadilan. Praktek sosialnya bersifat diskursif atau memproduksi dan mereproduksi hubungan kekuasaan yang tidak setara. Ada aspek yang menggugat di situ ketika kita bicara dengan penelitian kritis. Ada beberapa contoh yang saya ingin sampaikan pada
PowerPoint yang terakhir. Misalnya ada beberapa contoh bagaimana para peneliti agama melakukan pendekatan dari wacana kritis. Misalnya diskursus interaksi sosial yang berkaitan dengan agama. Ada beberapa pendapat, misalnya ada aspek ritualnya, ada gaya bicara seorang dai atau seorang mungkin misionaris atau apa, bisa kita teliti. Dimensi bahasa agamanya, misalnya kita bicara tentang hadis, misalnya hadis tentang perempuan, tentang gender, bagaimana dari sisi perspektif wacana. Lalu ada tentang topik-topik yang kontroversial, misalnya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Jasram tentang inklusivisme. Di situ adalah topik-topik yang menarik untuk diteliti dalam konteks kritis. Misalnya tentang bagaimana kita memperlakukan teks itu sendiri. Kan setiap agama berbeda-beda. Atau kita mengambil sisi-sisi yang bisa populer tentang bagaimana wacana radikalisme dalam konteks Islam moderat, Islam tradisional, atau dalam konteks Islam garis keras, misalnya semacam itu. Apa yang tadi disampaikan Pak Jasram, sebenarnya ada dimensi yang kental dengan ketika kita studi tentang wacana agama. Ada hal lain kalau terkait dengan seperti studi saya tentang studi tentang teks berita tentang agama, berita media tentang misalnya tentang ranah Islam dan ranah publik, ketidakadilan, kekerasan, terorisme dan sebagainya yang juga tadi sudah disinggung oleh Pak Jasram. Kemudian ada misalnya tentang Islam dan sekularisasi dan sebagainya. Ada juga misalnya studi yang dilakukan oleh Ijen tentang radikalisme Muslim dan non-Muslim. Bisa dilihat dari sisi wacana, bagaimana konteks hal semacam itu, dan itu dilakukan di Indonesia, salah satunya di Solo. Bagaimana tentang dia meneliti tentang istilah-istilah yang dipakai oleh kalangan garis keras, misalnya tentang visi tentang khalifah itu apa, tentang barokah itu apa, tetapi dalam perspektif orang-orang garis keras gitu. Itu ada beberapa hal yang saya sampaikan secara umum. Intinya bahwa penelitian teks atau wacana agama maupun wacana yang lain yang berbasis pada teks itu sangat terbuka. Dan dimensi yang penting di situ ada dimensi inklusivismenya, yaitu di mana dari sisi paradigmanya, sisi pendekatannya kita itu di sini multidisiplin. Jadi tidak harus pada satu disiplin, boleh antara gabungan sosiologi atau dengan antropologi dan sebagainya. Dan teorinya juga bisa dari berbagai disiplin ilmu. Kemudian ada hal lain, misalnya penelitian teks itu tidak harus kritis, itu tidak harus pada satu sisi saja. Bisa ada penggabungan metode, misalnya teks secara penelitian secara konteks dan ekonomi politik dari teks itu sendiri. Ya, dari situlah maka ada dimensi yang sifatnya hasilnya kalau wacana itu sifatnya akan sangat kadang mengejutkan, tidak sesuai dengan konteks budaya, bahkan bisa jadi akan sangat bertentangan dengan konteks budaya yang lokalitas maupun apa yang sering kita dengar dari peneliti-peneliti lain yang perspektifnya berbeda. Itu satu hal yang membahayakan. Tetapi dalam penelitian perspektif kritis itu satu hal yang sifatnya revolusioner menjadi satu idealisme produk sebuah penelitian. Itu kira-kira dari perspektif wacana kritis yang biasa sampaikan. Mungkin tidak terlalu terstruktur cara menyampaikan saya, tapi ada satu hal bahwa budaya untuk mencapai pengetahuan pada wacana kritis itu untuk menurut saya penting di poin untuk mencoba kita itu penyegaran pada model-model penelitian normatif doktrinal itu yang
yang sering kali terjadi pada setiap mahasiswa, karena setiap mahasiswa kadang penelitiannya endingnya sama tentang Islam itu satu hal kebenaran tidak bisa digugat misalnya, tetapi Islam dalam secara umum sekali misalnya dia tidak bisa mengambil sudut pandang lain yang sifatnya kritis dan itu perlu kita budayakan, mungkin perlu dibudayakan di dalam kampus. Kira-kira semacam itu, mudah-mudahan bisa memberikan satu gambaran untuk kemajuan pengetahuan. Terima kasih.